Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Maulana. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat CRUD menggunakan storage itu SQLite ya. Pada video-video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara membuat CRUD dengan MySQL ataupun dengan Google Spreadsheet. Tapi di sini yang akan saya contohkan kali ini yaitu menggunakan SQLite. Ya, apakah berbeda antara MySQL dengan SQLite? Jelas berbeda. Kalau MySQL itu adalah database-nya eksternal dan SQLite adalah database-nya atau tabelnya bisa dikatakan internal. Artinya data tabel tersebut hanya dapat diakses oleh perangkat itu sendiri karena si database-nya atau si tabelnya tertanam di dalam perangkat itu sendiri ya. Sedangkan kalau kita menggunakan MySQL itu kan eksternal ya, biasanya disimpan di phpMyAdmin ataupun di hosting ya, yang bisa diakses oleh perangkat manapun. Datanya bisa dibaca oleh perangkat manapun, kapanpun juga. Tapi kalau SQLite ini sama halnya dengan TinyDB, artinya datanya tidak bisa sembarang perangkat masuk karena datanya hanya ada di dalam perangkat itu sendiri ya. Artinya ketika perangkat itu dihapus atau di clear data atau di restart ke setelan pabrik, maka datanya akan hilang ya. Ini hanya sekedar solusi mungkin bagi teman-teman yang ingin membuat aplikasi sederhana tapi database-nya tidak perlu menggunakan database yang eksternal karena penggunaannya hanya untuk sendiri atau pribadi ya. Itu bisa menggunakan SQLite ataupun di Kodular atau di MIT itu ada yang namanya TinyDB yang bisa teman-teman gunakan. Itu lebih mudah sebenarnya. Tapi kalau mau lebih kompleks seperti halnya MySQL, mungkin teman-teman bisa menggunakan SQLite karena itu hampir sama query-nya dengan MySQL. Oke, langsung saja ke pembahasan. Di pembahasan kali ini saya akan membuat CRUD-nya itu hanya input dan menampilkan saja atau create dan read-nya saja. Untuk update dan delete-nya itu saya bahas di video bagian selanjutnya ya. Jadi teman-teman mohon bersabar. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Langsung saja, saya di sini sudah buat project. Teman-teman bagi yang belum membuat project barunya silahkan masuk dulu ke halaman Kodular. Bagi yang baru pertama kali belajar Kodular, lihat dulu cuplikan video-video saya sebelumnya atau bisa langsung ke halaman kodular.io. Kemudian nanti create apps, nanti ada login. Kalau yang belum login, teman-teman login menggunakan akun teman-teman atau registrasi dulu. Nanti setelah masuk, teman-teman masuk My Project. Di My Project teman-teman pilih create new project dan kasih nama projectnya adalah CRUD SQLite. Ini contoh saja ya. Nama projectnya bebas, teman-teman bisa menyesuaikan dengan keinginan teman-teman karena ini hanya sekedar nama project. Tapi nama project itu akan berhubungan dengan nama aplikasi, hati-hati ya. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan screen 1 ya. Ini screen 1. Screen 1 ini atau tampilan ini yang nantinya akan muncul di smartphone ataupun di gadget teman-teman ya. Oke, di sini saya tidak butuh untuk screen satunya, kita coba hilangkan saja screen satunya. Untuk menghilangkan screen 1, teman-teman pilih dulu di all komponen screen satunya, kemudian cari di screen atau di bagian properties sebelah kanannya ada title visible ya. Jangan di checklist visible-nya, maka dia akan hilang. Kemudian di sini kita masukkan layout ya, kita pilih general, kita pilih vertical arrangement. Oke, masukkan vertical arrangement, masukkan, maka dia akan masuk juga ke bagian ini ya, bagian komponen. Kemudian si wide-nya kita atur fill parent, tinggal klik saja yang kotaknya. Kemudian si horizontal atau si vertikalnya center, dan horizontalnya juga kita buat center. Kemudian setelah itu kita masukkan label. Di sini kita akan membuat sebuah input data ya. Saya jelaskan dulu di sini kita akan membuat suatu input data sederhana ya. Kalau di contoh yang spreadsheet kan itu registrasi ada nama dan umur kalau tidak salah. Nah, di sini kita input barang saja contohnya ya. Nanti ada kode barang, nama barang, dan harga ya. Saya jelaskan dari awal dulu, takutnya teman-teman bingung bikin apa. Ini sampel saja ya, atau contoh saja supaya teman-teman tahu dasarnya. Selebihnya teman-teman bisa mengembangkan sendiri nantinya. Kode barang misalnya. Ini juga bisa digabungkan dengan yang scan QR code
Jadi kode barangnya bisa saja mengambil dari QR code nantinya. Dan teksnya kita buat center, ininya kita buat 16. Jadi sebenarnya kalau membuat aplikasi itu balik lagi ke imajinasi si pembuat. Jadi bukan hanya masalah coding, tapi tetap imajinasi ataupun cara pikir bagaimana aplikasi itu nanti dijalankan, itu tetap harus diasah nantinya ya. Dan harus tahu si user yang menggunakannya itu siapa dan seperti apa kondisinya. Jangan sampai kakek-kakek teman-teman kasih aplikasi yang susah penggunaannya. Yang namanya aplikasi itu harus easy to use ya. Oke, ini saya buat 90% saja ya. Ada barang, kemudian kita masukkan lagi yang baru. Sebenarnya cara gampangnya gini, teman-teman tinggal kontrol kode barang, klik kanan. Kalau nggak ada, nah ada copy, kemudian kita paste. Nah, ini cara pastenya below ya, di bawah ini. Kemudian kita rename label 2. Kalau mau yang manual, teman-teman masuk ke bagian palet user interface ya, kemudian cari label. Nah, ini saya copy, ini saya ganti nama barang. Nama barang. Setelah itu kita masukkan lagi text box baru. Ini biar sama formatnya, saya copy lagi, klik kanan, copy kanan di sini ya, klik kanan, paste di bawah below ya. Ini kita rename dulu, ini text box 2 name. Kemudian yang terakhir copy dulu yang ininya, simpan, klik di sini, klik kanan, klik dulu. Nah, ini harga misalnya, rename dulu jadi label 3. Ini jadi harga. Oke, yang terakhir kita masukkan ini text boxnya di bawah. Nah, ini kita ganti jadi text box 3. Oke, di sini kita sudah punya formnya ya. Kita tinggal tambah satu buah button saja untuk simpan. Saya masukkan button, cari di user interface itu ada button paling atas ya. Kita simpan di dalam, di bawah sini. Kita kasih tingginya, teksnya saya ubah dulu 16 biar sama. Kemudian tingginya ini saya ubah 7%. Ini 90%. Kemudian colornya, background colornya biasanya saya suka ganti dengan warna biru ya. Dan ini kita ganti dengan tombol simpan. Nah, kemudian shape-nya saya buat round ya, jadi ujung-ujungnya. Kemudian di kode barang, di text box ini masih ada hint for text-nya. Nah, ini kita kosongkan ya, tinggal klik text box masing-masingnya, cari hint, kosongkan. Oke, jika sudah, teman-teman masukkan juga komponen lainnya, yaitu storage ya. Di storage cari SQLite. Dari SQLite masukkan. Nah, SQLite ini tidak akan muncul di preview-nya, tapi dia akan muncul di bagian all komponen karena dia termasuk ke dalam komponen non visible ya. Satu lagi di user interface, teman-teman cari yang namanya list view. List view. Ya, list view, list. Itu di layout ya, saya lupa lagi. Nah, di layout ada list, cari list view, masukkan di bawah sini. Ya, ini kita buat fill parent semuanya. Jadi di bawah sini nantinya fungsinya untuk menampilkan datanya. Ya, seperti apa nanti tampil datanya ya, teman-teman lihat saja dulu. Oke, jika sudah seperti ini,
sekarang kita masuk ke bagian blok kodenya ya. Jadi silakan teman-teman yang belum buat dulu interface-nya atau formnya supaya nanti kita bisa menginputkan kode barang, nama barang, dan harganya. Ya, kalau di MySQL kan kita biasanya bikin tabelnya dulu atau database-nya dulu. Kalau di sini nanti tabelnya itu di bagian blok sekaligus ya. Oke. Langsung ke bagian blok. Di bagian blok kita buat dulu sebuah variabel ya. Variabel ini saya tujukan nantinya untuk menampilkan suatu data ke list view ya. Karena nanti kita ada menampilkan data, sebenarnya tidak variabel dulu tidak masalah ya. Variabel yang digunakan adalah variabel global. Saya tulis data ya, kecil saja. Terus cari bagian list, create empty list. Setelah itu kita buat tabelnya dulu. Nah, tabelnya ini akan dibuat ketika nanti si aplikasi dijalankan. Maka kita harus panggil itu ketika screen satunya dibuka ya atau dijalankan. Nah, ini belum muncul. Nah, when screen 1 initialize, maka kita panggil SQLite-nya. Call SQLite. Sebenarnya banyak cara ya. Di sini ada yang pakai query. Nah, semuanya rata-rata pakai query. Saya pakai single query. Kemudian kita tulis, misalkan tabelnya karena ada 3 kolom yang harus diisi, berarti kita harus ada 3 field atau 3 kolom. Nantinya yang harus kita buat perintah untuk membuat database, membuat tabel, sorry ya. Karena di sini tidak ada pembuatan database ya, yang harus teman-teman ketahui karena database-nya itu SQLite itu sendiri ya. Jadi kita langsung ke tabel. Perintahnya itu kan create tabel. Nama tabelnya misalkan tb tb brg barang ya. Kurung buka. Terus ada kode barang, saya singkat KD BRG. Tipe datanya misalkan varchar ya. Lengthnya kita masukkan 10 misalkan ya. Setelah itu sama juga di sini primary key supaya tidak ada ya, data yang sama nantinya. Primary key. Kemudian yang keduanya kita ketik lagi nama BRG, ini ya varchar. Ini kita masukkan 30. Yang terakhir ketik lagi ada harga. Harga kita masukkan integer. Kalau sudah kurung di koma ya. Integer kalau mau dikasih lengthnya boleh teman-teman masukkan 5 atau 7 jangan ya. Tutup di koma. Jika sudah kita pindahkan saja ke sini. Caranya teman-teman pilih teks, masukkan kolom yang kosong atau blok yang kosong, kemudian kita paste di sini. Ya, jadi ketika nanti dijalankan, yang pertama kali dibaca ya pasti screen-nya dulu. Nah, screen itu akan dibaca pertama kali dan membuat suatu tabel dengan nama TB barang, dan di dalamnya ada 3 buah field nantinya, kode barang, nama barang, dan harga. Kemudian di SQLite-nya kita tambah sepertos. Ini true. Oke, itu pertama kita sudah buat tabel. Sekarang bagaimana cara untuk mengisi datanya ke dalam tabel ya. Nah, untuk mengisi datanya nanti eksekusinya itu ketika si button simpannya diklik ya. Jadi ketika button simpan ini diklik, maka dia akan membaca nilai di text box 1, text box 2, dan text box 3 untuk disimpan ke dalam database. Berarti eksekusinya kita pilih dulu button 1. When button 1 klik ya.
kemudian saya panggil evaluate but ignore result ya. Kemudian teman-teman pilih di bagian SQLite call insert ya. Insert itu kan memasukkan data ya. Jadi di sini di SQLite ini kita bisa menggunakan query yang panjang seperti yang atas, atau kita bisa menggunakan perintah-perintah yang sudah tersedia sebenarnya. Jadi kalau yang mau menggunakan query ya teman-teman di sini pilih yang ada yang query. Nah, SQL query ya. Jadi terserah teman-teman biasanya pakai yang mana. Kalau saya coba dulu yang ini karena yang itu sudah saya coba, cuman agak kesulitan mungkin bagi teman-teman yang baru belajar. Nanti mungkin di lain kesempatan akan saya bahas juga. Tabelnya kita kasih nama sesuai dengan nama yang kita buat di atas, yaitu TB-BRG. Kita tulis TB-BRG. Kolomnya, karena di sini lebih dari satu kolom, maka kita harus buat dulu list. Di sini kita pilih list, make a list, cari make a list, masukkan di bagian kolom. Nah, di sini kita masukkan jadi 3 buah. List yang pertama atau kolom yang pertama kita kasih itu KD. Tulisannya harus sama ya. Kemudian yang keduanya nama BRG. Terus yang terakhir, ntar saya copy dulu, itu harga. Bentar ya. Ini ada harga. Oh, yang atas ternyata. Oke. Kemudian ada values. Values ini adalah nilainya. Kalau biasanya kan di query itu kan insert into nama tabel, kemudian values atau nama kolom dulu sebutkan, kemudian values. Nah, isinya apa yang ingin ditambahkan. Nah, isinya kita buat lagi make a list. Ini saya copy, Ctrl C saja biar gampang, Ctrl C, Ctrl V. Masukkan sini. Cuman ini kita ganti dengan text box 1, text box 2, dan text box 3. Ganti dulu textbox 1.text ya, teman-teman tinggal cari. Kalau susah mencari textbox 1.text, teman-teman tarik saja textbox 1.apa ya. Nanti tinggal diganti di sininya jadi teks. Nah, ini tinggal copy, duplikat. Ini kita ganti textbox 2. Duplikat lagi. Ini textbox 3. Ya. Masukkan. Setelah itu teman-teman cari perintah di SQLite ya, cari di SQLite itu raw query. Dan masukkan teks. Kita tampilkan datanya, yaitu select bintang from nama tabelnya. Oke. Kemudian create empty list. Nah, ini kita duplikat. Kemudian di bawahnya, setelah data ini berhasil diinput, kita kosongkan kembali si text boxnya. Jadi kita pilih set text box 1, text box 2, text box 3 itu jadi kosong ya. Cari set text box 1.text. Kalau susah tarik lagi yang tersedia,
Kemudian kita rubah kursor visible-nya jadi teks kosong. Duplikat. Kita duplikat lagi. Oke, di sini untuk button simpannya sudah selesai. Sekarang untuk menampilkan datanya di list view itu kita hanya tinggal menambahkan perintah itu di SQLite. Saya lupa lagi. Kita cek di sini. Nah, after query ya. Jadi ketika SQLite setelah query ya, jadi setelah diproses query-nya, maka yang terjadi itu kita panggil yang tadi set global data get result, dan kita set list view satunya elemen. Ini kita ganti background colornya, teman-teman ganti jadi elemen itu global data. Duplikat dulu biar gampang, sambungkan dulu. Kemudian kita pilih global data ya. Kenapa datanya ini bisa muncul? Karena sebelumnya kita sudah panggil juga di sini ada select tentang from tabel barang ya. Jadi nanti di sini tinggal menampilkan datanya, apakah datanya muncul atau tidak ya. Oke, itu mungkin tahapan pembuatannya. Sekarang kita tes aplikasinya berfungsi atau berjalan tidak ya di smartphone. Oke, saya klik dulu tes, kemudian connect companion, dan saya buka dulu aplikasi perekam layar di smartphone-nya supaya teman-teman bisa melihat proses dari aplikasi ini berjalan atau tidak. Oke, di sini saya jalankan kode lar companion-nya. Kemudian pilih scan QR code. Scan. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini aplikasi yang tadi kita buat ya. Di sini datanya masih kosong. Nah, otomatis ketika teman-teman menjalankan aplikasi ini, dia sudah terbuat suatu tabel yang namanya tabel barang tadi. Di sini kita coba masukkan kode barangnya P-001 soalnya. Nama barangnya adalah buku tulis. Harganya misalkan 1.500. Simpan. Nah, maka dia muncul datanya di bawah ya. Karena dia disimpan di dalam list view atau bukan disimpan ya, ditampilkan dalam bentuk list view, maka tampilannya akan seperti berikut ini ya. Yang kita tambah lagi kode yang kedua yaitu P-002. Nama barangnya misalkan pensil. Harganya misalkan 700 misalkan ya. Maka dia datanya akan terus masuk ke bawah. Oke, itu saja mungkin tutorial untuk CRUD SQLite part 1-nya. Jadi teman-teman yang masih berminat dengan Codular atau masih penasaran dengan Codular, masih banyak tutorial yang akan saya bagikan. Dan jangan lupa ikuti terus karena di video part 2-nya akan saya sajikan untuk update dan delete-nya. Bagi teman-teman yang merequest aplikasi atau pembuatan aplikasi, mohon maaf juga untuk saat ini saya belum bisa menerima project pembuatan aplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.